Halo teman-teman semuanya, kalian pernah gak sih merasa sulit saat belajar matematika? Atau bahkan bingung nih gimana sih cara nyelesain soal persamaan dan pertidaksamaan? Tenang, kalian tuh gak sendiri loh. Bahkan berdasarkan survei kami, hasil observasinya itu di SMP Teguh Umar Semarang pada kelas 81 sebanyak 10 responden itu mengalami hal yang sama loh. Nah, kali ini kita akan belajar dan membahas gimana sih cara menyelesaikan soal persamaan dan pertidaksamaan dengan cara yang lebih santai dan pastinya menyenangkan. Yuk kita mulai. Berdasarkan survei pada kelas 8 nih di SMP Teguh Umar Semarang, tepatnya di 81 dengan 10 responden, itu tuh sebagian besar mereka kesulitan dalam pembelajaran matematika. Tepatnya 80% mereka mengatakan bahwa sulit tapi tetap mencoba. Keren ya mereka itu. Terus materi yang paling dianggap sulit oleh mereka itu adalah aljabar, terutama pada bagian persamaan dan pertidaksamaan. Banyak juga nih dari mereka itu dalam pembelajaran matematika tuh merasa kayak takut salah, cemas saat ujian, dan tidak percaya diri untuk bertanya. Nah, itulah yang akan kita kulitin atau kita pecahkan. Gimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, dari kesulitan-kesulitan tadi yang sudah kita lihat nih, ada sih beberapa cara untuk mengatasi. Yang pastinya yang pertama itu dengan penjelasan yang pelan dan bertahap, tidak langsung untuk ke poinnya gitu. Kemudian setelah kita menjelaskan yang pelan dan bertahap, langsung kita realisasikan kepada contoh soal dan pembahasan yang sederhana gitu. Yuk, siapkan buku catatan kalian, kita akan masuk ke materi dan pastinya kita akan membahas soal yang seru nih. Oke, kita yang pertama akan masuk ke pembahasan apa sih persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya punya satu variabel berpangkat 1. Nah, contohnya ini ada soal nih. 2x plus 5 sama dengan 11. Nah, ini dinamakan persamaan linear satu variabel dikarenakan dia mempunyai satu variabel yang berpangkat 1 ya. Karena dia ini variabelnya 1 dan pastinya 2x ini sama dengan 2x pangkat 1. Oke. Nah, kemudian kita langsung gimana sih cara menyelesaikan persamaan ini? Oke, yang pertama kita harus menghilangkan angka plus 5 ini, angka plus 5. Kenapa kita menghilangkan angka plus 5? Dikarenakan kita kan ingin memisahkan variabel x, maka garis seimbang kita kurangkan 5 di kedua sisi. Jadi 2x plus 5 dikurang 5 sama dengan 11 dikurang 5. Jadi 2x, 5 min 5 berapa? Benar, 5 min 5 adalah 0. Berarti plus 0 sama dengan 11 min 5 berapa ya? Benar, 6. Jadi hanya 2x sama dengan 6. Nah, kemudian udah nih kita menemukan 2x sama dengan 6. Nah, langkah kedua itu adalah karena 2x itu dikalikan dengan 2, maka kita harus kebalikannya dari kali. Jadi x sama dengan 6 per 2. Kebalikan dari kali adalah bagi. Benar. Jadi 2 yang tadinya dikali dengan x, dia berpindah ke sini menjadi bagi. Nah, ketika 6 dibagi 2, hasilnya berapa? Benar, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka kita menemukan x-nya itu sama dengan 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu nilai x yang memenuhi persamaan 2x plus 5 sama dengan 11 itu adalah 3. Artinya jika kita masukkan 3 ini ke dalam persamaan, maka
hasilnya adalah 11. Mari kita buktikan ya. 2 dikali 3 plus 5. 2 kali 3 berapa? 6 plus 5. 6 plus 5 berapa? Sama dengan 11. Jadi ini adalah benar ya, X sama dengan 3 ini memenuhi persamaan. Dari penyelesaian ini, kalian itu belajar bahwa menyelesaikan persamaan artinya mencari nilai X yang membuat kedua sisinya itu sama besar. Di sini, di soal ini, kalian menemukan bahwa X sama dengan 3 yang artinya X sama dengan 3 itu adalah nilai satu-satunya yang membuktikan 2X plus 5 sama dengan 11 itu adalah benar. Jadi kalian berhasil menyelesaikan sebuah persamaan linear satu variabel. Yeay, apresiasi. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan itu apa sih? Sebenarnya tuh ini sama ya dengan persamaan, namun di sini itu tandanya bukan sama dengan, melainkan kurang dari atau lebih dari dan sebagainya. Oke, kemudian langsung kita menyelesaikan dengan persamaan ini ya. Langkah pertama itu sama sebenarnya, kita menghilangkan minus 4. Jadi kita kalau menghilangkan minus 4, bagaimana tadi caranya? Benar, kita menambahkan 4 di kedua sisi. Jadi 3x min 4 plus 4 kurang dari 11 plus 4. 3x min 4 plus 4 berapa? Benar, 3x minus 0 kurang dari 11 tambah 4, 15. Oke, jadi di sini untuk langkah keduanya gimana? Tadi kalau kita akan mencari variabel X-nya. Nah, benar, kebalikan dari kali, karena ini 3 dengan X adalah posisinya dia dikali ya. Jadi ketika dikali, kebalikannya adalah bagi. Jadi ini pindah ke sini ya, yang menghasilkan X sama dengan kurang dari 15 bagi 3 berapa ya? 15 bagi 3 itu 5. Benar. Jadi nilai-nilai X yang kurang dari 5 adalah solusi pertidaksamaan ini. Mungkin bisa X punya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 5-nya itu enggak, karena di sini adalah lambangnya kurang dari 5. Berarti dia hasilnya adalah bisa 1 sampai 4 gitu ya, teman-teman. Nah, dari kita menyelesaikan pertidaksamaan ini, kalian tahu kan bahwa solusi pertidaksamaan bukan hanya satu nilai, tapi sekumpulan nilai yang memenuhi syarat. Nah, dari soal ini kita menemukan X kurang dari 5, artinya semua nilai X yang kurang dari 5 adalah benar. Artinya kalian mengerti bahwa solusi pertidaksamaan lebih banyak dibanding persamaan. Nah, kemudian untuk mengatas pemahaman kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mempause video ini ya. Jadi, kalian mengerjakan dulu dengan cara-cara yang sudah kita bahas tadi. Nah, terus pause video ini. Oke, kalian sudah selesai untuk mengerjakan ini. Kita cek ya, apakah jawaban kalian benar. Yang pertama pasti kita menghilangkan 3 dulu ya, plus 3 ini. Menghilangkan 3 di sisi kiri, maka caranya adalah mengurangi 3 di kedua sisi. X per 2 plus 3 min 3 sama dengan 7 min 3. Kemudian langkah yang kedua, kita memisahkan variabel X-nya dengan konstanta ini ya. Karena dia ini dibagi per 2, maka harusnya kebalikannya. Jadi, maaf, ini harus dikurangi dulu ya.
kita selesaikan ini dulu. Tim 7 min 3 adalah jawabannya 4. Oke, berarti X ini sama dengan 4 kali 2 karena dia ini adalah bagian, jadi kebalikannya bagian adalah kali. X sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? Nah, jawabannya 8. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 8. Mungkin kita bisa cek kali ya. Ini pengecekan kita bedain mana aja ya. Jadi X plus per 2, X-nya berapa? 2 ya, 2 per 2 plus 3, bukan, 8 sama dengan 8 per 2 adalah 4 plus 3, ya sama dengan 7, benar ya. Dari soal ini kalian memahami cara menyelesaikan persamaan yang melibatkan pecahan. Kalian tahu bahwa membalikkan operasi pembagian dengan perkalian adalah cara menemukan nilai X. Hasilnya kalian menemukan X sama dengan 8. Dan ini memperkuat pemahaman kalian tentang operasi inverse dalam persamaan. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan soal persamaan dan ketidaksamaan linear suatu variabel dengan benar. Yang penting itu adalah memahami kenapa sih kita melakukan langkah-langkah tersebut, bukan hanya menghafalnya. Nah, ketika kita sudah tahu mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, kita akan mudah untuk mengingat dan pastinya paham X itu dapatnya dari mana, seperti itu. Nah, kemudian jangan takut mencoba dan ingat, belajar matematika itu seperti kita memecahkan misteri atau memecahkan teka-teki gitu ya. Dan asik kalau kita tuh sudah mengetahui caranya, seperti itu. Kalau kita belum mengetahui caranya, kita harus cari tahu ini bagaimana bisa mendapatkan ini, bagaimana bisa tiba-tiba minus 5 dan sebagainya. Kita tuh harus berinisiatif untuk mencari tahu agar kita tuh bisa memecahkan teka-teki yang ada dalam matematika. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita hari ini untuk belajar bersama ya tentang persamaan dan tidak persamaan linear suatu variabel. Nah, ingat, matematika itu tidak sesulit yang kita kira jika kita belajar dengan bertahap. Oke. Pastinya kalian tuh jangan takut salah, jangan malu bertanya, dan kamu pasti bisa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.